kembali lagi dengan aku, Enda dan Dewi. Jadi hari ini aku mau nge-reaction atau mau berkomentar dengan hal-hal yang sekarang lagi viral banget, yaitu apa, tonton aja ya. Tapi sebelum nonton video aku minta tolong banget untuk kalian subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis ya guys. Dan jangan lupa untuk like dan komennya ya. Oke? Ya udah, kita langsung lanjut aja. Kita mau nge-review apa enggak? Kita mau nonton video mana dia? Oke guys, sekarang lagi viral banget, yaitu Mas Tiko dan Bu Eni yang hidup cuma berdua aja, terus rumahnya itu kayak megah banget tapi nggak keurus gitu sayang. Jadinya ini ada YouTuber yang nge-up video terus nggak taunya viral banget, terus banyak relawan yang ngebantuin dia untuk ngebersihin rumahnya, terus ngebantuin pengobatan ibunya gitu. Oke, kita langsung lihat aja ya. Awalnya kenapa sih Mas, kenapa nggak dibawa gitu langsung ke rumah sakit dari awal? Karena emang sebenarnya niatanku dari awal itu ngerawat ibu aja. Kondisinya seperti itu pun ya ngerawat jalan aja terus tanpa diobatin di rumah sakit. Selama 12 tahun terakhir ini Mas Tiko bisa makan atau hidup di rumah ini seperti apa caranya? Ya karena aku kan emang mama dulu tuh sebelum kondisinya separah ini emang masih ada usaha dagang gitu, gorengan. Jadi aku keliling jualan gitu. Nah semakin kemari kan mama kondisinya semakin buruk, jadi aku ditawarin lingkungan ini Pak RT untuk kerja di security tempat ini gitu. Aku sih sampai sekarang itu kerja di sini udah kurang lebih 4 tahun sih. Kalau untuk memburuknya mama aku nggak begitu tahu ya, karena emang kondisinya kan aku nggak tahu progresnya, maksudnya tahunya sih udah parah seperti ini. Bocil-bocilnya di belakang pada main lato-lato, iya berisik ya. Kan katanya kan mesti hidup tanpa air bersih dan juga mulai kapan listrik? Nggak lama sih, semenjak papa pergi itu ada kurang lebih setahunan sih itu diputus gitu. Nggak nyampe setahun sih. Iya, karena ada tunggakan juga kan, air listrik pun diputus. Jadi air ngambil di tetangga sebelah sih, ada sanyo gitu, paling ngambil seember-ember. Kalau untuk listrik nggak ada, emang penerangan pakai lilin paling. Ini kepikir nggak sih Mas, maksudnya kan hidup tanpa listrik dan juga maksudnya ada tanpa air gitu, gak kepikir untuk keluar dari rumah itu mungkin dijual atau seperti apa gitu? Enggak sih, karena aku tahu mama kan emang mau mempertahankan rumah, ya paling aku tetap mempertahankan rumah gitu. Untuk niatan jual untuk sekarang nggak ada sama sekali. Alasannya kenapa ibu mempertahankan rumah ini? Ya mungkin karena peninggalan papa atau gimana, kan kurang tahu juga aku. Berarti ini rumahnya sudah mulai dirapikan, berarti tidak ada niatan untuk dijual ya? Tidak ada, paling ditempatin. Berarti nanti Iya. pakai lagi. Kondisi listrik sudah ini udah bisa? Ada, jadi emang kedepannya ada beberapa bantuan ya, alhamdulillah dari pihak manapun yang akan membantu, katanya listrik, air, dan ya kebutuhan rumah lain nanti ada yang membantu. Untuk kondisi ibu sekarang bagaimana? Untuk saat ini masih di rumah sakit sih, cuman aku belum bisa ngejenguk gitu. Jadi nggak tahu perkembangannya sih, selama pihak rumah sakit nggak berkabar, kondisinya pasti baik-baik. Mas Tiko terakhir pendidikan sekolah itu apa? SD ya, karena SMP kelas 1 aku berhenti. Itu kenapa ya Mas sampai alasannya berhenti? aku kurang tahu, emang waktu itu mama bilang mungkin karena biaya atau apa, jadi diputus gitu dari mamahnya, nggak mau lanjut, dan ya udah aku ikutin kata mama aja gitu. Kasian banget ya sayang, sumpah. Pilu banget gak sih kisah hidupnya dia gitu. Dari kecil dia ditinggal ya kan sama bapaknya, terus habis itu dia hidup cuma berdua sama ibunya, terus ditambah lagi ya dengan ekonomi yang rendah banget ya. Terus nggak lama dari itu ibunya jadi gangguan jiwa, ya Allah. Kayaknya kalau dengar ceritanya sih awal-awalnya sih nggak ada gangguan jiwa ya sayang. Iya. Karena dia udah pas ditinggal suami, dia masih bisa dagang ya, Iya. apa ya si ibunya itu. Mungkin ya nggak tahu juga sih ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ya. Yang ini. Nah, ini
apa? Ini video apa yang? Nah, ini rumahnya ini setelah dibersihkan. Jadi Oh, sebelum dibersih. dibersihkan ini tuh rimbun banget, sayang. Iya. Iya, jadi kayak rumah terbengkalai gitu. Terus ini dibersihkan jadi ya agak terangan gitu ya. Coba kita lihat. Tuh, ini sampai ada pihak damkar. Damkar. Ya, terus apa pasukan oranye itu loh. Apa itu? PPSU. PPSU. Iya, terus sama bunda yang pakai bunda-bunda yang pakai Bunda kebaya. milenial. Ya, tuh. Tuh rumahnya tuh sebenarnya megah banget ya, bagus banget andekan ini. Tapi memang benar pada zamannya itu emang megah dia. Jadi sebelum apa rumah yang lain pada bagus-bagus, rumah dia sendiri yang bagus duluan gitu. Oh, ini awalnya ya. Iya. Yang dibersihin. Iya. Ini buat masak nih, dia masaknya di sini. Jadi masaknya kayak pakai tungku, pakai Berarti kayu. pakai kayu gitu masaknya. Iya. Tapi aneh ya, kayunya dari mana dia? Iya, nyari. Wah, ini disemprot pakai ini ya. Iya, disemprot pakai damkar. Damkar ya, biar Heeh. cepat kali ya. Iya, Disemprot. karena saking kotornya kan 12 tahun loh, gila. Dulu rumah ini tidak seperti ini ya, dan juga bukan pemiliknya bapaknya Tika waktu itu, dan pemiliknya sebelumnya itu kan orang PLN. Nah, rumah nggak orang PLN dibeli sama penghuninya, lalu dijual ke bapaknya Tiko. Nah, sama bapaknya Tiko direnov seperti ini ya. Berarti itu dulunya tanah PLN. Terus dibeli sama orang. Terus dibeli lagi sama bapaknya Tiko ini, gitu ya? Iya, direnov ya. Oh, gitu. Oke. Ini dia berarti cuma dibersihin doang ya. Dia kalau mau direnov bisa berpuluh-puluh juta kali ya. Ya mudah-mudahan aja sih ada yang renov gitu. Namanya ini kan lagi diusahakan gitu ya kan. Mudah-mudahan ada yang ada yang ya kayak apa sih? Donasi gitu loh. Mungkin ya, nggak tahu ke depannya. Kita lihat aja nanti. Oke. Udah bisa. Udah. Selanjutnya ini jadi kayak tempat wisata ya. Banyak bocah. Banyak banget bocah. Coba lihat lagi. Wah, agak lebih bersihan ya sayang ya. Tuh bener kayak tempat wisata tuh. Bocah-bocah pada masuk, ibu-ibu. Pada selfie-selfie. Bahkan warga sempat selfie di salah satu sudut rumah tersebut. Tapi memang rumahnya bagus Tapi ya. kalau misalnya di banyak orang yang masuk berarti ya kotor lagi dong saya. Iya. Tapi kan bisa dipel. Iya, bisa dipel. Maksudnya nggak sekotor yang awal-awal lah. Sini, gue masih akan memperjuangkan rumah ini terpasang listrik dan juga air bersih, teman-teman. Ini udah dibersihin. Ini udah dibersihin. Oh, dibersihin. Iya.
Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini dia Bang, ini namanya channelnya itu Bang Bre TV. Dia yang nge-up videonya ini awalnya tuh kayak ya buat iseng-iseng aja kali ya. Terus ternyata rame gitu. Terus di di notis sama Mbak Pratini Novianti tuh loh yang mau ngebantuin ODGJ itu loh. Nah, sama dia itu terus diurusin gitu. Kondisi rumah Ibu Eni yang sudah dibersihkan oleh banyak orang yang membantu. Gue senang banget. Gue senang banget apa yang gue mulai perlahan mulai berjalan dengan baik, dengan mulai memperkenalkan Tiko kepada banyak orang, sampai akhirnya banyak orang yang ingin memperhatikan Tiko, dan sampai juga rumah sebesar ini akhirnya mulai perlahan terlihat bagus. Dia aja sampai sedih loh, gila gak sih? Dia kenapa sedih sih? Ya sedih lah, dia yang istilahnya video cuma iseng ya kan, cuma video-videoin gitu doang, dan akhirnya rame dan sampai kayak dinas sosial, terus damkar, PPSU pada datang terus ngebantuin. Gimana nggak seneng gitu? Maksudnya sedihnya tuh sedih seneng. Oh, dia tuh dari awalnya tuh pengen ada yang orang lain juga pengen ngebantu gitu ya? Iya. Oh, gitu. Gue seneng banget. Puncak dari semua apa yang gue mulai dari vlog pertama sampai vlog ini, gue masih menantikan sembuhnya Ibu Eni, dan gue akan tunggu waktu itu akan tiba. Gue pengen lihat Tiko bersama ibunya di kondisi yang sudah normal. Oke lah teman-teman, kayaknya vlog gue sampai sini aja. Dan thank you banget yang sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Satu lagi, jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya. Oke, next. Mana lagi ya? Inilah kondisi rumah mewah yang terbengkalai di sebuah komplek perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. Kondisi rumah tampak kotor dan kumuh. Bahkan sejumlah perabot terlihat berlumut. Rumah ini dihuni oleh pasangan ibu dan anak lelakinya, Tiko. Sang ibu diketahui mengalami gangguan jiwa. Ironisnya selama bertahun-tahun keduanya hidup tidak menggunakan listrik dan air sejak sang ayah pergi meninggalkan mereka 12 tahun silam. Yang saya tahu bapaknya Tiko pulang ke Jawa. Kecampur sih soalnya. Oh, ini curhatan. Bener, kalau saya lihat orangnya tegar banget nih. Pernah nggak sih menangis dalam, maksudnya kondisi yang mungkin bener-bener sangat-sangat di bawah gitu? Waktu itu pernah nggak? Sering, sebenarnya sih nggak sering ya, kadang kayak mikirin dulu hidup tuh serba kebutuhan, kecukupan gitu, apa aja mau dikasih segala macem. Pas masih ada papa itu hidup ya serba enak gitu ibaratnya lah ya. Masya Allah. Cuman kan waktu itu saya juga masih kecil, belum ngerti apa-apa, jadi ya taunya cuma ngejalanin hidup ya foya-foya aja dulu pas kecil gitu. Cuman pas begini kondisi jadi ngerasain ternyata nggak semudah itu nyari uang dan segala macam, mempertahankan semua ini. Jadi ya udah, paling saya ngejalanin gitu aja. Ya Allah. Kadang kepikiran kayak pengen. Oh, ini sebelum yang dibersihin ya? Iya. Hebat banget ya, kayak hutan ya. Kayak rumah terbengkalai. Sian banget ya. Balik ke pas masih ada papa gitu atau yang lain, cuman kan waktu nggak bisa diputar kembali gitu. Iya Allah. Selanjutnya kita lihat ibunya aja sayang. Ibunya. Yang ibunya yang ada di yang lagi di mana? Di rumah sakit. Oh. Oke. Ini video Bu Eni pas waktu di RS ya. Jadi ini ada yang storyin gitu loh sayang. Oke, kita langsung nonton ya. Dari perawatnya ya? Iya, kayaknya sih ya. Ih pinter.
Mama makannya banyak banget. Tapi nggak mau makan nasinya. Tapi nggak ngamuk ya. Iya. Iya. Mungkin udah deket kali ya sama perawatnya, jadi kayak ya udah gitu. Kayak udah kenal gitu. Ini masih ada ikannya. Tapi di sini ada tulisan sumber video dari pacar Mas Tiko. Emang itu benar pacarnya? Iya mungkin. Mas Tiko. Iya. Dari story gitu kali ya. Oke, lanjut. Kelihatan nggak? Biasanya pakai gincunya warna merah ya. Oh. Pakai lipstick ya kan, lagi dandan. Iya. Ini pakai blush on, pakai maskara ya, Mah? Nggak ada, belum. Lagi cantik bener-bener ya. Gimana suaranya? Boya Cahayu kok gitu ya. Dia lagi makan gitu. Komenannya nih sayang, dari Eka Retno 8701. Semoga Bu Eni diberi kesembuhan. Kata dokter kemungkinan kecil untuk sembuh, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuh ya Bu Eni, semangat ya Allah. Ya, seharusnya kita doain ya sayang, biar dia itu bisa kumpul lagi sama anaknya ya. Kok sedih aku ya? Banyak sih yang ngedoain Bu Eni, sumpah. Aku aja yang bukan siapa-siapa, orang lain aja aku terharu gitu. Kayak, ya Allah, kok bisa ya ada anak yang setegar Tiko gitu, yang udah berapa tahun sayang? Dari dia kelas 6 SD ya. Itu 12 tahun. Nah, itu dia ditinggal dari kelas 6 SD. Dia harus berjuang sama ibunya, terus ditambah lagi ibunya yang gangguan jiwa, dia harus ngurusin ibunya sendiri. Wah, luar biasa banget sih. Kayak pesannya buat Mas Tiko apa sih sayang? Ya semoga ibunya cepat sembuh ya. Ibu sama Mas Tiko ini tuh bisa nempatin rumahnya itu lagi. Iya, mudah-mudahan banyak orang yang ngebantu. Meskipun kita cuma bisa mendoakan saja, tapi cuman di luar sana masih banyak orang-orang baik yang ngebantuin. Mudah-mudahan banyak yang ngebantuin Mas Tiko gitu. Terus ya emang kayak gitu ya sayang. Jadi anak tunggal itu ada enaknya ada enggaknya ya. Enaknya ya dia jadi anak sematawayang gitu ya kan. Ketika ibunya, orang tuanya berjaya, ya dia jadi kebanggaan, apa-apa diturutin, foya-foya gitu. Tapi ketika udah dewasa dan perekonomian menurun, ya dia harus menanggung semuanya gitu ya kan. Dia mau cerita sama siapa? Coba. Kalau nggak ada saudara ya. Nah, itu nggak ada saudara, nggak ada adik atau kakak gitu, nggak ada. Jadi ya udah pahit manis dia telan sendiri gitu lah. Itu sedihnya sih itu. Ya, terus semoga si Mas Tiko tuh dapat bantuan kayak itu ya, buat ngisi rumahnya gitu ya, yang kan rumahnya kan udah dibersihin nih. Nah itu tinggal kayak perabotan tuh dikasih lah, kayak tempat tidur, meja, kursi, dipenuhi lah gitu buat kebutuhan masak air juga. sama listriknya tuh bisa gitu ya. Iya. Oke, kita sekarang lanjut ke video selanjutnya, yaitu ini mantan suaminya Mbak Norma Risma ini. Dia dari kemarin nggak ada nongol, dan sekarang nongol dan dia speak up. Nah ini kita dengerin dulu ya. Yang meratin saya tuh bukan NR, malah ibunya. Kayak nyuciin baju itu sebelum nikah loh. Udah diperhatiin, kayak hal sekecil itu pun, kayak saya kerja tuh. Ntar dulu. Bukan NR, malah ibunya. Kayak nyuciin baju itu sebelum nikah loh. Udah diperhatiin, kayak hal. Itu sebelum nikah udah dicuciin baju, udah diperhatiin. Lah emang orang tuanya kemana?
Enggak, emang dia nginep di rumahnya. Nah, itu masalahnya. Cuciin bajunya. Nah, kan jadi pertanyaan tuh ya kan. Oke, lanjut ya. Hal sekecil itu pun kayak saya kerja tuh dibekelin gitu. Jadi saudara Ener tuh yang ada marah-marahnya. Emang dia tinggalnya dekat. Emang dia tinggalnya satu rumah kok. Nah, Dibekel. kok dibekelin padahal dia belum nikah. Iya kan? Iya, gitu. Sebenarnya sebelum ada pernikahan dengan anaknya sudah ada hubungan dekat ya. Kalau ini siapa sayang? Kalau ini nggak tahu, mungkin tetangganya kali ya. Nggak tahu hubungan apa itu, yang jelas hubungan dekat dengan itu. Sudah tahu berhubungan dengan H, toh kenapa si bapaknya ini mengizinkan kawin dengan si NR ini? Menurut kamu tanggapannya gimana itu? Gimana? Iya sih, kalau aku jadi si Normanya ya aku juga nggak bakal nikahin si cowoknya kali ya. Nah itu sih. Coba baca komentarnya deh ya. Oke, kita baca komentarnya ya. Tuh, mending kamu nikah sama ibunya kalau ibunya perhatian. Iya ya. Kalau ibunya perhatian nih, ini nggak bisa digedein gitu kan? Apanya? Set gitu nongol di sini itu nggak bisa. Itu yang bikin pertanyaan, Ya, ada apa sih ini? kan diedit. Oke, dari Siva Leo, mending kamu nikah aja sama ibunya kalau ibunya perhatian. Ya benar juga sih, ngapain nikah sama anaknya ya? Kalau ibunya aja perhatian gitu ya kan? Oke, lanjut sayang. Ini Rozi ini bawa kuasa hukumnya ya. Ya, coba di play. Oke. Teman-teman media, karena dia di luar batas, maka klien kami ini, Pak Roji ini, Pak R ini ya, sangat terpaksa, pokoknya permintaan dia sudah dipenuhi lah, karena sudah berlebihan lah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya klien kami melaporkanlah di Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Nah, rencana kami nanti, karena kekisruhan itu adanya di sini, katanya ada digelandang, diarak, merasa klien kami merasa tidak nyaman ya, tidak sesuai dengan apa yang dia ajukan gugatannya. Rencana kami insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok. Karena itu nggak benar, ada beberapa yang tidak benar nih, kita klarifikasi lah. Banyak yang dirugikan lah gitu ya. Jadi saya juga nggak terima dengan viralnya video saya ini yang nggak benar gitu ya. Saya mau nggak mau harus bertindak lanjuti gitu ke pihak wajib gitu. Dan udah diterima juga laporannya juga pada sama Polda Banten. Kenapa sih dalam viralnya video itu selalu menjustis klien kami itu berzina, berselingkuh, satu ya. Kedua, dia kalau memang dia mengatakan sayang, cinta, tulus dengan ini, kenapa harus menyebutkan nominal uang? Begitu, ada apa? Begitu. Dia menyebutkan nominal seperti yang tadi kita bicarakan, satu ya. Sampai dia meminta gugatan ini nafkah 100 juta, minta uang 500 juta, kan aneh. Iya. Pokoknya dalam hidup saya ini baru kali ini saya merasakan rasa sakitnya gitu tuh. Kecewa banget, terutama ibu saya udah tua gitu tuh. Saya kasihan, harapan satu saya tuh emas saya, karena bapak saya udah nggak ada gitu. Emas saya udah tua, ngeliat berita kayak gini yang nggak bener gitu, saya juga sakit hati gitu tuh. Makanya saya harus bertindak lanjuti ke pihak berwajib, karena laporan kita juga udah diterima dan di situ banyak bukti yang valid gitu ya. Ibu sendiri gimana? Ya ibu sih sampai sekarang sedih gitu, nggak percaya kok bisa saudara NR seperti ini, padahal kan udah dikasih uang gitu, dikasih harta semuanya, udah ikhlas tadinya, udah adem ayem gitu tuh, kok kayak gitu, sampai kaget. Makanya saya sering meluk ibu saya, udah mas sabar ya, insya Allah nggak bakal tidur, Allah pasti melihat mana yang benar mana yang salah, udah mas sabar aja, banyak doa aja buat anak emak ya.
gitu. Udah ya singkat cerita saya juga punya hubungan sama saudara NR ini. Saya kan pernah chatan ya sama ibunya gitu, bercandaan lah biasa. Chatan sama ibunya, bercandaan sama mertua loh. Masa bercandaan sih? Dia udah jelas-jelas melakukan zina ya, tapi masih menolak, membantah ya, sampai melaporkan balik. Nah, dia kayak nggak tahu malu ya. Coba kita lihat. Nah, chatannya itu saya ketahuan gitu tuh sama saudara NR, candaannya. Mereka kan udah tahu nih, bapaknya juga udah tahu gitu tuh. Kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya. Ngerasa nyaman coy, nyaman sama ibu mertua. Ya Allah. Saya merasa nyaman sama ibu mertua saya. Gimana pendapat Anda? Itu ya kayak sama aja kayak pacar kali ya. Iya kan. Lanjut. Sama ibunya meminta nikah gitu tuh. Meminta nikah kepada saya gitu tuh. Omongannya kayak gini. Ngomongnya aja kayak nggak lancar gitu ya. Iya, kayak ngarang-ngarang ya. Iya. Kalau kamu nggak nikahin saya katanya, nanti saya bakal sebarin chatan kamu ini sama ibu saya. Nah, saya kan panik tuh, saya juga nggak mau, ibu saya lagi sakit, udah tua, nggak mau shock gitu kan. Nah makanya ya udah saya turutin nikah. Yang dituduhkan oleh saudara NR dengan klien kami R itu tidak ada yang namanya perzinahan. Saya ulangi, tidak ada perzinahan karena waktu penggerebekan itu posisi klien kami lagi ada di kamar mandi, lagi buang air kecil Pak katanya Pak, benar. Nah dia lagi di kamar mandi, sedangkan di kamar mandi katanya saya. Coba. Kan mertuanya nih ya ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak Pak? Apa? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi pakai? Iya. Nah, pas saya tinggal masih pakai gitu tuh. Nah, balik lagi udah pas digedor udah telanjang, saya juga Bohong dia itu mah. kaget. Nah, kok gini? Kan saya juga panik gitu, mau ngapain gitu kan. Ya udah kata saya gitu tuh. Bapak panik gitu intinya saya tuh. Karena dia posisi panik, Bang. Udahlah, ini mah bohong sayang. Ya udah kita lanjut lah, puyeng. Oke, ini video lucunya aja ya sayang ya. Kalau mau dengerin yang itu kayak masih ribet banget nggak sih, ya kan? Jadi ini yang video lucunya dulu. Oke. Si perselingkuhan antara mertua dan juga menantu. Aduh, banyak artikel nih yang berterbangan di media sosialnya AQ. Ada yang bilang katanya si menantu ini akhirnya mau menikahi mertuanya karena mau menghapus dosa. Dosa lu udah banyak sayang. Terus ditambah pihak keluarga dari si lelaki akan melaporkan si wanita yang menjadi korban untuk menjadi tersangka karena si lelaki ini ya, si pelaku ini telah menjadi depresi. Hukuman yang setimpal, kurang bahkan ya. Kenapa gak jadi gila aja sekalian? Kenapa korbannya ini mempublikasi kasus ini hingga warga tahu dan akhirnya jadi perbincangan warga. Malu kan? Iya, rasain deh jadi perasaan si korban gimana ya. Terus satu lagi, pamannya yang mau melaporkan kan. Nah, paman sebelum Anda melaporkan hati-hati. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia masih berlaku. Kamu melaporkan dengan pencemaran nama baik, kamu juga bisa dilaporkan untuk keluarganya dengan perzinahan. Ya, depresi yaitu adalah hukuman dari Tuhan untuk keponakan Anda. Ya, jadi buat si mbaknya yang jadi korban tenang aja, suara Indonesia ada untuk mendukung kamu. Kalaupun kamu dilaporkan, kamu jangan takut sayang, lapor balik tentang perzinahan. Surga di telapak kaki ibu. Oh lo, ibu yang mana dulu? Kalau ibu yang kelakuannya, aduh, tidak ada norma agamanya, tidak ada rasa bersalah ataupun gimana saat melakukan hubungan badan dengan suami Anda loh ya, suami anaknya loh ya.
Itu namanya bukan ibu yang baik dan tulus. Surga di telapak kaki ibu. Ibu yang kayak gimana dulu? Ya, oke. Jadi kayak Indonesia, oh my god, kasusnya aneh. Korban mau dijadiin tersangka. Yang ada tersangka, kalau dikasusin, harusnya dipenjara dua-duanya. Dengan kasus perzinahan. Kesel. Ya sih, semoga ini dapat keadilan yang seadil-adilnya ya sayangnya. Sebenarnya kasusnya udah selesai belum sih sayang? Belum. Terus yang lucu banget tadi mana? Itu sayang yang anak kecil sayang. Video terakhir kan itu. Iya. Nah ini video terakhir buat lucu-lucuan aja. Jadi ini anak kecil main lato-lato pinter banget. Dan sampai like-nya itu 1,6. Umurnya berapa itu? Segitu sekitar 4 tahunan sih? 3 tahunan? Kayak masih 2 tahun gitu. Kayaknya tuh imut-imut banget gitu. Iya, sekitar segitu. Coba jangan di play dulu ya. Oke. Mukanya lihat dulu. Kayak tegang apa kayak gini gitu, lucu banget. Iya, kayak tegang tapi senyum tapi gimana gitu ya kan? Kayak gemes dia maininnya. Iya. Dia juga bisa lagi tuh, bukan kebetulan tapi emang dia jago gitu kan. Iya sih. Nih coba lagi. Iya. Lagi. Wih. Jadi mukanya tuh begini-gini karena takut ya. takut kena bolanya ini ya kan. Sumpah lucu. Coba lagi lucu ya. Lucu banget ya. Iya. Lagi. Udah segitu dulu aja video dari kita ya. Oke guys, segitu dulu aja video dari kita untuk masalah Mas Rozi, Mbak Norma, dan ibunya. Mudah-mudahan dapat keadilan yang seadil-adilnya ya. Biar menurut aku sih masalah dia cukup diselesain aja karena itu kan aib ya, nggak perlu nggak perlu dibongkar, nggak perlu diinin lagi, ditutup aja sih masalah kayak gitu mah. Iya, maksudnya andaikan dikasusin pun juga ya udah dikasusin aja, jangan sampai di media gitu. Iya, nggak usah di media gitu kan. Iya, malu itu kan istilahnya aib keluarga gitu ya kan. Oke guys, gitu dulu aja video dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan selamat menonton, semoga kalian enjoy. Jangan lupa ini di subscribe channel kita ya. Dan di like dan di komen. Oke guys, gitu dulu ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.